Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Siti Lastu di Learning Journal yang keempat. Oke, langsung aja kita bahas pada pertemuan kali ini. Di kelas membahas tentang intonasi, artikulasi, dan jeda. Nah, intonasi, artikulasi, dan jeda ini merupakan elemen yang penting dalam komunikasi verbal. Mari kita bahas 3 komponen tersebut. Yang pertama, intonasi. Apa ya itu intonasi? Intonasi itu adalah suatu perubahan tinggi rendahnya suara saat berbicara. Yang kedua, ada artikulasi. Artikulasi itu adalah cara pengucapan bunyi-bunyi dalam bahasa. Yang ketiga, jeda. Jeda itu adalah penghentian dalam arus ujar yang berfungsi untuk memberikan penekanan atau mengubah makna kalimat. Selanjutnya, pembahasan tentang volume dan kecepatan bicara. Dalam public speaking, volume dan kecepatan bicara ini adalah dua elemen yang sangat mempengaruhi efektivitas dalam penyampaian pesan. Yang pertama, volume. Volume itu adalah kekerasan bicara. Yang kedua, kecepatan. Kecepatan itu tempo bicara kita. Selanjutnya, gestur dan gerakan tubuh. Contohnya itu seperti kontak mata, postur tubuh, ekspresi wajah, kemudian kecepatan gerakan, dan gestur tangan. Dan contoh lainnya yang berhubungan dengan gestur dan gerakan tubuh. Selanjutnya, metode dalam public speaking. Yang pertama ada impromptu. Impromptu ini adalah teknik berbicara di depan umum tanpa adanya persiapan. Pembicara harus berpikir cepat dan menyampaikan pesan secara spontan. Yang kedua, ada memoriter. Metode memoriter ini melibatkan hafalan seluruh isi pidato sebelum disampaikan. Pembicara biasanya mengingat setiap kata dari teks yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Yang ketiga, ada metode manuskrip. Langkahnya itu ada persiapan, pelaksanaan, kelebihan, dan kekurangan. Begitu juga dengan metode yang keempat, metode extempor. Langkahnya itu persiapan, pelaksanaan, kelebihan, dan kekurangan. Lanjut, ada tips untuk mengatasi grogi dan nervous saat public speaking. Yang pertama, persiapan yang matang. Yang kedua, latihan dan simulasi. Yang ketiga, menguasai materi dengan mendalam. Yang keempat, latihan pernafasan. Yang kelima, relaksi otot progresif. Yang keenam, pengendalian pikiran. Yang ketujuh, gunakan gerakan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedelapan, jaga kontak mata. Yang kesembilan, ice breaking. Yang ke-10, meditasi dan visualisasi. Selanjutnya, penyampaian public speaking oleh 3 teman saya. Yang pertama Desti, yang kedua Indah, yang ketiga Majum. Yang pertama itu membahas tentang overthinking. Overthinking itu memikirkan sesuatu secara berlebihan, terutama dalam hal negatif ya biasanya. Tapi teman-teman, overthinking ini bisa menjadi kawan, tergantung kita mengelolanya seperti apa. Jika kita mengelolanya dengan baik, maka overthinking ini bisa menjadi kawan. Misalnya, kita belajar dari sebuah kesalahan. Kesalahan ini kita jadikan sebuah pelajaran untuk kita terus berkembang. Maka overthinking bisa menjadi teman kita. Yang kedua, cerita horor. Cerita horornya ini seorang ojek yang mengantar jemput wanita cantik berambut panjang dan berbaju putih. Dan sebenarnya perempuan ini sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Inti ceritanya itu ya. Dan yang ketiga, menyampaikan tentang munafik. Jadi ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berbicara itu berdusta atau berbohong ya. Yang kedua, ketika ia berjanji tapi ia mengingkari. Yang ketiga, ketika ia diberi kepercayaan atau diberi amanat,
ia selalu berkhianat. Nah, itu dia 3 ciri-ciri orang yang munafik ya teman-teman. Kemudian saya berterima kasih. Itu saja learning journal pada pertemuan kali ini. Terima kasih kepada dosen pengampu dan teman-teman yang telah menonton. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next video.